Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Susmiana, peserta Latsar CPNS Kemenkes 2022, golongan 3, angkatan 2, kelompok 1, nomor daftar hadir 35. Saat ini saya berprofesi sebagai perawat HCU di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada video ini, saya akan memaparkan tugas agenda 3 yaitu mengenai analisa isu aktual instansi. Sebelumnya, saya akan membahas apa itu isu aktual. Isu aktual adalah suatu pokok persoalan yang benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat, sehingga solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Berikut ini adalah tahapan analisa isu. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, analisa awal isu. Ketiga, penilaian isu utama atau core issue. Keempat, analisa penyebab isu. Dan yang kelima adalah penyelesaian isu. Pada tahap identifikasi isu, saya mengambil 3 isu aktual yang terjadi di ruang HCU RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Isu yang pertama, belum optimalnya penggunaan stiker atau label penamaan obat pada sepuit yang diberikan secara kontinu melalui syring atau infus pump. Isu kedua, kurangnya kepatuhan petugas terhadap pelaksanaan SOP dalam memberikan asuhan keperawatan. Isu yang ketiga, belum optimalnya proses pendokumentasian tindakan yang dilakukan oleh petugas. Tahap berikutnya yaitu analisis isu. Isu yang pertama, belum optimalnya penggunaan stiker atau label penamaan obat pada sepuit. Latar belakangnya adalah sering terjadinya penemuan kalau sepuit obat tidak diberi label penamaan yang lengkap seperti identitas pasien, nama obat, dosis, pengencer, dan waktu pemberian. Dampak yang terjadi yaitu terjadinya kesalahan dalam pemberian obat pada pasien dan malpraktek. Analisis isu kedua, kurangnya kepatuhan petugas terhadap pelaksanaan SOP dalam memberikan asuhan keperawatan. Latar belakangnya yang pertama, tidak adanya role model yang baik dari senior ke junior terhadap tindakan pada pasien. Kedua, kurangnya minat baca petugas. Ketiga, buku SOP hanya bisa diakses melalui electronic hospital record dan harus menggunakan WiFi rumah sakit. Dampak yang terjadi, yang pertama terjadinya kesalahan tindakan atau malpraktek pada pasien. Kedua, meningkatnya infeksi nosokomial. Ketiga, tingkat kepuasan terhadap pelayanan menurun. Analisis isu ketiga yaitu belum optimalnya proses pendokumentasian tindakan yang dilakukan oleh petugas. Latar belakang, sering terjadinya penemuan pendokumentasian tindakan keperawatan yang sudah dikerjakan oleh petugas tidak lengkap di rekam medis pasien. Dampaknya, proses asuhan keperawatan tidak terdokumentasi dengan baik dapat menjadi temuan saat akreditasi rumah sakit, sehingga penilaian pelayanan rumah sakit menjadi menurun. Dari ketiga isu tersebut, saya analisis menggunakan metode APKL, yaitu didapatkan nilai tertingginya pada isu ketiga, belum optimalnya proses pendokumentasian tindakan keperawatan yang dilakukan oleh petugas. Kemudian saya gunakan analisa SWOT untuk mencari pemecahan masalah pada isu prioritas tersebut. Pada poin kekuatan atau strength, terdapat 2 analisa saya yaitu ruang HCU memiliki kepala ruangan, katim, dan perawat pelaksana. Yang kedua, memiliki tujuan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Lalu, poin kelemahan, pada dokumentasi asuhan keperawatan, perawat masih belum optimal dalam melakukan pencatatan tindakan yang telah dilakukan pada flowchart pasien di ruang HCU. Lalu, penilaian di peluang, terdapat 2 poin, adanya sistem remunerasi jasa berdasarkan kinerja. Yang kedua, adanya kerjasama yang baik antar bidang di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dalam rangka peningkatan pelayanan pada pasien. Lalu, analisa ancaman, terdapat banyaknya rumah sakit yang berada di kota Jakarta yang memiliki pelayanan yang sama dan memberikan pelayanan BPJS yang berjenjang. Gagasan untuk menyelesaikan isu tersebut,
Pertama, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepala ruangan HCU. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Ketiga, membuat lembaran kontrol pendokumentasian. 4. Membangun komitmen dengan petugas. 5. Membuat tata tertib operasi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.